Oke teman-teman, selamat datang, selamat kembali lagi di channel GPPA. Gak penting-penting amat. Oke ya, kali ini kita kedatangan narasumber dari yang kebetulan ini ya, teman saya sendiri. Boleh diperkenalkan? Oke, saya Raffi Indra Dewa Tiga Ramadhani, biasa dipanggil Dewa. Saya siapa? Saya Arif Muhammad Farukoyumi, biasa dipanggil Alfa. Arif. Arif. Boleh? Arif. Alfa boleh. Ya. Oke guys, kali ini berbeda dengan podcast sebelumnya. Ya ini kita membahas ya tentang ini ya, pertama kisah dulu. Kisah Kisah hidup. ya kisah terserah mas, di sini kita enjoy gitu modelannya. Karena podcastnya kan GPPA. Gak penting-penting amat. Jadi buat kalian yang merasa nggak penting ya udah scroll aja ya, lanjut aja, skip aja Nggak apa-apa. skip aja beneran. Gak penting soalnya ini. Ya nggak Oh, penting-penting iya. amat juga. Ya. Oke, gimana? Oke, ini dimulai dari mana? Jadi kisah Oh ini Apa ini? tinggalnya dulu ini di mana ini? Oh iya, asal dari mana? Ya, saya asal. dari Jombang Sambong. Saya dari Kabupaten Semarang. Semarang. Kabupaten, bukan Semarang. Kebanyakan itu tuh biasanya saya kalau misalnya disuruh perkenalan asal dari mana? Kabupaten Semarang. Oh, Semarang. Soalnya orang-orang pada taunya Semarang Semarangnya kota. ya. Padahal saya itu kabupaten, bukan kota. Padahal ada ya Kabupaten Semarang. Ada Kabupaten Semarang, nggak kayak Jombang. Jombang bilangnya itu ada kota, padahal nggak Ada. Itu pusat Jombang, kan Iya, ini ada. kabupaten. Ya. Ini Iya kan? kabupaten. Ya. Iya. Emang masnya cita-citanya jadi apa ini? Penjual cupang? Cita-cita sebenarnya pengusaha. Oh, amin. Kapan Enggak. tahu? Bukan. Bukan. Waduh. Cita-cita Mas apa emang? Mas Arif? Cita-cita saya mau menjadi manusia Bukan pelayaran ya? Oh, bukan Bukan pelayaran. Pelayaran itu beda lagi. Aduh. Kalau ini Mas Dewa ini gimana ini? Ngomongin cita-citanya? cita-cita ya. Kenapa ya? Semakin kita dewasa gitu, cita-cita itu malah semakin sulit untuk ngomong aja itu sulit. Kamu cita-citanya benar, apa? Sulit, nggak kayak dulu, nggak kayak pas waktu kecil TK. gitu. Cita-citamu apa? Gampang, polisi, Pilot. Itu gampang banget. Tapi sekarang semakin kita mendekati waktu mainnya, Ya. waktu menjadi apa yang kita cita-citakan makin sulit. Soalnya emang ekspektasi tidak sesuai realita. Iya. Ya, kita juga semakin paham bagaimana dunia bekerja. Sebenarnya ya Ya, tidak semudah itu menggapai cita-cita. Cukup berat juga ya. Ya. Jadi ini jawabannya apa ini? kalau saya sih ikuti alurnya aja dulu. Waduh. Nanti kalau misalnya Allah jadikan saya, yang penting ya kalau kata Ya. orang tua saya yang penting jadi orang yang bermanfaat. Berguna. Kalau ikuti alurnya, misalnya alurnya sampai ke air terjun gimana, Mas? Nah, kalau kata mas saya, kita harus ikuti alurnya, tapi jangan kita yang terbawa, kita yang mengontrol, kita yang mengendalikan. Berarti harus naik perahu ya. Kita yang naik perahu, kita yang mengontrol arah perahu itu. Kalau kelawan arus gimana? Waduh. Arusnya deras ini. Nah, ya kan biasanya saat mau masuk air terjun gitu deras itu airnya. Oh. Kalau mau kembali kan susah. Nah, kalau itu emang tandanya takdir kita. Takdirnya sudah terbawa arus. Kenapa nggak pakai mesin aja? Nah. Kan cepet nih. Kita tetap usaha, kita pakai mesin, tapi kalau misalnya emang terbawa arus, ya sudah. Tapi sih untuk sejauh ini cita-cita saya sih mau menjadi apa ya? Mau jadi apa ya? Ya mau jadi duta. Duta. Bukannya udah Bukannya jadi iya. duta? Oh Kemarin. iya udah jadi duta ya? Oh ya Enggak. boleh. Boleh cerita sedikit dong Mas, gimana sih ceritanya kok bisa jadi duta ini? Duta apa sih? Duta anak ya? Duta anak dulu tahun 2023 itu. Duta anak tahun 2023 ini. Yang Mulainya menarik, duta anak Jombang padahal dari Semarang. Nah, ya, ini dari kayak- Salatiga. Nah, menurut saya ini adalah ini nih. Apa ini?
Ya makanya itulah uniknya Indonesia. Indonesia walaupun Nggak banyak, sesuai ini. walaupun Indonesia itu beragam. Walaupun bukan saya orang Jombang, tapi saya tetap bisa jadi duta Jombang. Dan diterima juga ya di Jombang. Dan diterima. Kayak itu karena Indonesia itu dari Pancasila kan ada tuh sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi Jombang tidak pandang suku, tidak pandang ras, mana aja asalkan dia warga Indonesia, insya Allah diterima. Diterima ya, tetap aja diterima. Ya gimana tuh Mas ceritanya ini kok bisa jadi duta ini? Awal-awalnya itu gimana? Ya pertama sih kalau saya dulu kan sekolahnya di MTSN 3 Jombang ini. Itu tuh ditawarin sama guru. Raffi, saya dulu di MTS panggilannya Raffi. Raffi, ini kamu mau ikut nggak? Apa jadi duta anak gitu, ada pembukaan rekrutmen duta anak. Saya mah mau aja, ya udah. Tapi masih kelas 9 ya? Kelas 9. 8 apa 9? 8 naik 9 sih. Oh, pertengahan gitu ya. Ya, itu tuh ditawarin. Ya udah, saya kan sama temen saya namanya Diki. Itu tuh disuruh ikut. Ya udah saya ikut. Ada beberapa tes saya ikuti. Nah, saya kaget kok saya tiba-tiba lolos masuk ke tahap berikutnya. Kan pertama tes administrasi lah, tes wawancara. Nah, itu saya lolos. Padahal awalnya cuma coba-coba ya. Awalnya coba-coba doang. Coba-coba ya. Nah, akhirnya saya lolos, dinyatakan lolos, saya harus masuk, saya harus tes lanjut. Itu datengin ke dinas anak apa ya di Jombang, dinas pemberdayaan perempuan apa itu? Perempuan dan anak ada. Perempuan dan anak itu saya tes di situ. Ya tesnya 2 kali di situ. Pertama pakai baju putih, yaitu dites wawancara juga, dites apa namanya maju apa? Disuruh maju presentasi, disuruh presentasi. Akhirnya setelah itu saya lolos. Nah, tes yang kedua itu sama juga presentasi, tapi juga harus siap bikin video. Jadi saya pakai PPT gitu. Pakai PPT juga, terus bikin video lah. Nah, itu tuh pas kebetulan di situ saya bingung, Mas. Kenapa bingung? Karena pada waktu saya presentasi itu, pada waktu ke duta anak itu itu tuh saya juga ada acara di pondok, pas lagi wisuda pondok. Nah, jadi saya bingung, saya mau mengorbankan waktu saya untuk ikut duta atau mau ikut wisuda. Nah, tapi alhamdulillahnya pas itu tuh karena wisuda kan ya, jadi orang tua saya datang mensupport keduanya. Jadi pagi-pagi jam 10 itu mulai dutanya, saya disuruh ikut duta aja dulu karena biasanya pondok itu kan telat, agak siangan lah ya. Jadinya saya ikut duta dulu, selesai, alhamdulillah saya ikut duta, akhirnya saya kan kepilih. Setelah saya ikut duta selesai, saya balik ke pondok ikut acara wisuda, dan alhamdulillahnya saya bisa mengikuti wisudanya tepat waktu juga. Tepat waktu banget ya. Itu. Ya terus ini kok bisa kepilih nih? Kalau untuk saya sendiri ya, menurut saya cara untuk terpilih apapun organisasi itu kalian harus percaya diri. Dulu itu saya sih nggak percaya diri. Sebenarnya saya itu introvert, Mas. Jadi saya dulu itu nggak bisa ngomong. Saya introvert. Bukan nggak bisa ngomong bisa ya. Maksudnya nggak pinter ngomong, bukan nggak bisa ngomong. Dari kecil mah udah bisa ngomong. Jadi saya dari dulu itu introvert. Saya masih saya masih kecil itu dulu di kamar terus ya, walaupun sekarang juga di kamar terus ya. Tapi ya sosialnya kurang lah. Nah, tapi saya mencoba untuk keluar dari zona itu. Saya berusaha untuk bisa ngomong di depan publik. Nah, akhirnya saya ya tanpa saya sadari, akhirnya saya bisa. Semuanya itu harus dipaksa sih, nggak bisa langsung seperti itu. Jadi
kalau kalian di organisasi apapun, yang paling penting itu kan komunikasi. Ya, benar. Itu paling penting komunikasi. Jadi nggak harus pintar ngomong juga, yang penting komunikasi antar perorangan itu harus terjalin. Itu sih. Tapi sedikit demi sedikit itu dilatih kepedeannya. Iya, betul sekali. Harus, apalagi sekarang kan di pondok ini kan kita jadi pengurus ya. Ya, Membimbing adik-adik kelas. Masa kita nggak berani untuk ngomong di depan adik-adik, kan ya malu-maluin gitu loh. Makanya Benar. harus ya beranilah dari pondok untuk melatih ke masyarakat yang lebih besar ya. Ya. Gitu Mas Rasya. Jadi Mas Rasya harus berani. Berani saya. Harus berani tampil di depan. Nah, ini termasuk ini berani ini kan. Iya, kalian tonton ya. Oh ya, by the way, jangan lupa follow Instagram saya rfi.dewa. Promosi. TikTok juga ya, TikTok ya, rfi.dewa19. Ya ini kebetulan Mas Dewa ini adalah konten kreator juga Iya. ya. Saya YouTube saya juga punya YouTube. Punya YouTube juga. Namanya Ramadhani_Cemara. Itu tuh subscribernya 2000 lah. Wah. 200-an lah. Kira-kira Masih aktif sampai sekarang. Enggak saya aktifin. Aslinya lah ya. Kalau misalnya saya aktifin, mungkin subscriber saya udah banyak lah ya. jutaan kali ya? Iya paling ya. Anjir. Udah ayo. saya buruan diaktifin lah. Nah, ya itu masalah terbesar saya belum bisa memanage waktu. Kapan saya harus ngedit, kapan saya harus belajar, itu tuh masih tercampur aduk. Belum bisa saya bagi-bagi lah. Apalagi kaum seperti saya juga kaum mageran ya. Itu Sulit. sulit. Kalau Mas Rasya sendiri nih YouTube-nya gimana? Ya ini udah berjalan. Baru mulai ya. Baru mulai banget ini. Oke. Gak apa-apa, itu semuanya itu butuh proses. Walaupun sekarang baru 3 subscriber, nanti banyak. Makanya kalian nanti ini collab juga. Bisa dihitung collab ya. Collab. Ya untuk Mas Alpa ini denger ini ya di MTS dulu ini pernah menang juara ini 3 kali ya. Aduh itu cuma hoki mas. Lomba apa itu kira-kira? Kok lupa aku? Matematika. Ya. Gila banget cuma matematika. Hoki itu. Matematika. Keberuntungan yang kebetulan berpihak kepada saya. Kalau nggak kebetulan ya itu ya udah nggak juara. Gimana matematika? Skillnya saya itu sebenarnya pas-pasan mas. Oh, pas-pasan kok bisa menang ini. Waduh gimana Masalahnya matematika itu kan pelajaran yang ya hard lah. sulit lah. Mana Bisa ada dianggap orang yang sulit ya. hoki matematika Ya. kalau nggak emang pinter ya. Gimana Mas? Ada mas. Ada. Itu model soalnya poin-poinan. Ya. Nah itu kalau misalnya tidak menjawab itu nggak ada poin min, Nggak ada jadi min. nol. Oke. Semuanya pokoknya saya jawab, meskipun saya nggak tahu jawabannya. Kira-kira yang sekiranya bener, Bismillah bener. Nah, namanya juga keberuntungan, akhirnya menang. Menangnya juga juara 3. Jadi ya keberuntungan lah. Beruntung. Kalau ngomong-ngomong beruntung ya Mas, biasanya orang beruntung kan bejo ya. Nah, orang bejo itu biasanya ada sesuatunya itu Mas. Kenapa dia bisa seberuntung itu? Apa ada Apa ya? Jaga sholat. jaga sholat? Masya Allah. Jaga sholat penting. Nah, by the way guys, ini Mas Alfa ini dia itu peribadatan ya guys ya. Jadinya dia rajin ibadah, rajin ngaji, Masya Allah. Baca kedukur. Oh iya. Enggak sebagus itu. Biasa. Kita ya sholat itu kan kewajiban ya. Nah itu makanya biasanya orang-orang itu, wih, Masya Allah sholat. Padahal sholat kewajiban. Kewajiban lah ya. Aneh kan? Aneh banget itu. Ngaji, sholat itu kan kewajiban. Dikirain orang, dilihat orang kan, Masya Allah sholat, dikira soalim gitu lah. Padahal aslinya itu kewajiban gitu loh. Sekarang ini moral ini semakin merosot. Aduh, gimana ini? Makanya kita
di zaman yang semakin akhir ini, apalagi zaman teknologi ini, menurut saya ya Mas ya, orang itu harus dididik etika, adab. Biasanya apalagi zaman sekarang udah makin parah lah ya. Itu tuh menurut saya orang tua itu tuh harus punya basic ilmu agama lah. Kalau enggak anaknya malah makin parah. Nah, makanya biasanya orang tua yang pengen anaknya itu tidak terjerumus itu tuh dipondokin. Tapi terkadang masalahnya itu pondok itu juga banyak pembulian. Nah, disinilah ada pondok ramah anak anti bullying. Gimana? Wah, di mana tuh Mas? Gimana tuh Mas? Ah, Ya di mana lagi kalau nggak di Pondok Pesantren As-Saidiyah 2 Darul Ulum Tambak Beras Jombang. Di sini tuh punya slogan ya, ramah anak anti bullying. Jadi kalau kalian orang tua yang pengen anaknya mondok, memiliki ilmu agama tapi tidak khawatir anaknya dibullying, pondokin di Pondok As-Saidiyah 2 aja, ya kan? Ya. Apa tadi Mas slogannya? Ramah anak Nah, anti bullying gitu. Jadi gimana tuh? Nah, pondok ya. Pondok As-Saidiyah 2, saya mau kenalin dulu Pondok As-Saidiyah 2. Jadi Pondok Pesantren As-Saidiyah 2 itu berada di Jombang, tepatnya di Tambak Beras Bahrul Ulum ya. Mas anak Jombang ini tahu lah. Saya aja anak Semarang tahu, masa anak Jombang nggak tahu? Jombang Kota Santri. Jombang Kota Santri ya. Nah, Jombang As-Saidiyah 2. As-Saidiyah 2 ini pengasuhnya Abah Dr. Andes Kyai Haji Ahmad Hasan dan Ibu Nyai Hajah Umdatul Khairat. Beliau ini adalah dzurriyyah langsung dari pendiri Tambak Beras ya. Nah, pondok ini itu dibangun tahun 2000 dan diresmikan tahun 2004. Nah, pondok ini apa lagi ya? Nah, intinya ya guys, fasilitas yang ada di pondok ini tuh sudah upgrade dari tahun ke tahun. Dulu itu belum ada namanya slogan ramah anak anti bullying. Tapi pada tahun kemarin tahun Ya. 2020 20-an ya. 20-an ya. Itu tuh mulai diresmikan slogan ramah anak anti bullying dengan ibunya Hajah Umdatul Khairat membuat pondok kita itu menjadi calon-calon ulama dengan memberikan fasilitas yang layak. Seperti dipan susun, terus ada kipas, makan 3 hari sekali, kamar mandinya bersih, nggak kayak kalau pondok-pondok yang salaf banget itu kan biasanya kamar mandinya ya seadanya lah ya. Seadanya apa? Terus juga biasanya kamar mandi satu buat berdua, bertiga. Nah, kalau di sini enggak. Di sini tuh udah disiapkan kamar mandi yang layak untuk santri bersih-bersih. Terus sekarang ini baru saja Ibu Nyai memberikan dobrakan baru, yaitu mobil antar jemput Pondok Pesantren As-Saidiyah 2. Baru ya? Baru. Jadi kalau kalian yang by the way di Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini itu tuh banyak sekolah dan untuk dari pondok sendiri itu tuh lumayan berjarak lah dari pondok ke sekolah. Makanya Ibu Nyai beliin kita mobil antar jemput. Biar sebagai bentuk perhatian kepada santri. Karena kalau kata ibu, santri itu harus diperlakukan seperti layaknya orang calon. Soalnya santri itu kan calon ulama ya. Jadinya harus diperlakukan seperti ulama gitu. Calon ulama. Seperti itu. Ya. Ini ngomong-ngomong soal pondok nih ya. Ini kan Mas Alpa ini kan rumahnya deket banget dari pondok ini ya. Di daerah Sambong gitu ya. Ini kenapa sih? Apa sih yang buat Mas Alpa ini kok bisa mondok ya? Kok kepikiran mondok di sini gitu? Cerita. Padahal kan rumahnya deket gitu. Deket banget gitu. Buat apa mondok? Buat apa mondok? Padahal rumahnya deket. Nah, kalau orang-orang tanya gitu, buat apa sih mondok? Kan rumahnya deket gitu. Kalau dulu saya kepikiran mondok karena boleh diceritain nggak Mas gimana gitu? Kasih pilihan sama orang tua. Kan saya awal mondok itu dari NTS ya. Saat itu ibu saya ngasih saya 2 pilihan. Kalau misalnya saya mondok, saya nanti bisa milih sekolah SMA-nya
Ya. itu terserah mau kemana. Oh, bebas. Ya bebas. Tapi kalau saya nggak mondok, itu sekolahnya jenjang selanjutnya SMA, tetap harus di lingkup tambah beras ini. Oh. Jadi Akhirnya bukan seperti itu. karena tambahan uang saku kalau pondok itu. Bukan ya, bukan. Oh, bukan. Akhirnya Mas Akhirnya Mas saya kan Alfa? itu berpikir, wah kayaknya lebih seru sekolah di luar, saya pengen coba-coba. Akhirnya saya milih mondok aja, Oh. biar bisa milih bebas keluar. Ya udah. Bebas saya keluarnya mutusin, itu di mana sih, Mas? ya pokoknya terserah kemana aja. Bisa di luar Jombang atau tetap di lingkup Jombang, lingkup Lingkup Jombang. Jombang. Untuk pendidikan selanjutnya atau Iya, pendidikan selanjutnya SMA. SMA. Oh, untuk SMA-nya. Nah, tapi sekarang Mas Arif udah SMA ya, by the way SMA-nya juga di lingkup pondok. Nah, kenapa tuh? Kenapa Mas Arif tetap milih di lingkungan pondok? Padahal dulu Mas Arif niat untuk ngondok itu biar nggak sekolah di lingkup pondok. Nah, karena di pondok ini tuh ada program yang namanya Amsilati ya. Amsilati itu. Om Silati. Ya. Oke. Amsilati itu apa? Program untuk membaca kitab kuning. Oke. Nah, saat udah kelas 9 dulu itu. Oh ya, by the Saya way Mas masih- Arif itu masuknya kelas berapa ya? Iya, masuknya kelas berapa? 8 semester 2. 8 semester Ya. 2. Akhir-akhir nih berarti. Ya. Oke. Tengah-tengah lah, pertengahan Iya, dari pertengahan. NTS. Pertengahan. Nah, Oke. Nah, terus singkat cerita udah kelas 9 nih. Tapi saya masih belum lulus sudah Amsilati. Terus saya pikir-pikir, masa saya keluar pondok tapi itu belum lulus Amsilati kan kurang apa ya? Nggak dapat apa-apa lah. Akhirnya saya mutusin untuk lanjut aja mondok. Oh. Nah, karena lanjutin mondok, berarti harus tetap milih sekolah di lingkup BU. Betul, Nah, betul. Makanya saya tetap di sini setelah MTS padahal pengennya keluar. Pengennya ya. keluar. Kalau pengennya keluar itu di mana sih, Mas? Ini kalau keluar itu di Semada. Kalau enggak Ada. di SMA N2 itu Semada. Mm, Yang pasti nggak di lingkup pondok. ya. Ya. Nah itu kalau kata Abah salah satu pendiri BU, Abah Kiai Haji Wahab Hasbullah itu Ya. mengatakan kalau santriku mondok itu 6 tahun. Apa itu mondok 3 tahun doang? Berkahnya kurang. Nanti insya Allah hidupnya ya kedepannya nanti sukses. Kalau kata Mbah Wahab tuh gitu. Kiai Haji Wahab tuh gitu. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu kan salah satu pendiri NU ya. Ya. Nah, itu tuh ya jelasnya beliau itu tokoh yang masyhur terkenal. Ya, terkenal. Apalagi juga gelarnya juga pahlawan bangsa. Nah, ngomong by the way, bagi kalian yang nggak tahu ya, Mbah Wahab itu kan pendiri NU. Kalau ada satu kisah Mbah Wahab itu, beliau itu kenapa kalian nih yang pengen ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, itu tuh tetap bisa berziarah karena dulu pada zaman di Arab itu pada Ya. zaman raja siapa gitu itu tuh makamnya Kanjeng Nabi pengen digusur. Nah di sini Mbah Wahab dengan kiai-kiai Indonesia lainnya itu tuh nggak terima makam Rasulullah itu digusur. Makanya Mbah Wahab dengan bikin sebuah persekutuan lah, bukan persekutuan, bikin apa? Kumpulan. Persekutuan. Bikin kumpulan itu tuh pergi ke Mekah sana Ya. untuk protes, maksudnya untuk deal-dealan lah, jangan digusur gitu. Dan akhirnya nggak jadi digusur dan sampai sekarang makam Rasulullah itu masih di Madinah, masih ada seperti itu. Makanya kita itu sebagai santrinya harus bangga ya punya kiai, punya guru seperti Mbah Wahab. Seperti itu. Udah nih, Mas. Di antara ini ya udah mungkin udah lama ini durasinya. Ada yang mau diomongin lagi nggak? Ya Mas, saya ngantuk Mas. Iya Mas, sudah jam 10. Sudah jam 10 lebih. Kayak Lebih. sudah jam 10 Mas. Ngantuk Ya saya. udah ya.
Ini mungkin ada pesan deh terakhir buat penonton ini. Pesan dari saya ya. Bingung. Pondok di Asaidia 2 aja. Enggak. Pesan dari saya bagi kalian yang pengen anaknya mondok di Asaidia 2 aja ya. Karena pondok ini sudah ada slogan ramah anak anti bullying. Nah, pesan saya pesan geprek sama es teh ya. Jangan lupa kalau bisa dikirim ke Pondok Asaidia 2. Oh, iya. Saya lapar. Open donatur. Siapa tahu kalian pengen membantu kita untuk lebih berkarya. Ya, nah, karena itu Mas, biasanya biasanya orang-orang berpikir pondok itu tuh ngaji. Pondok itu cuman ngaji, Sholat, jamaah, ya. sholat, itu aja. Nah, di sini kita itu harus membuka pandangan mereka. Kalau pondok itu enggak mesti melulu ngaji, jamaah, sholat, ngaji, itu aja. Nah, Ya bener-bener. betul kan? Kita apalagi sekarang udah zaman digital. Kita itu media sosial itu penting. Tetap walaupun di pondok, media sosial itu tetap harus dikenalkan kepada santri-santri. Oh, iya. Dalam Digitalisasi bentuk, ya. digitalisasi dalam bentuk seperti karya-karya digital bisa. Ya. Pondok pesantren Asaidia 2 kan seperti itu. Walaupun ini di pondok, tapi kita tetap mengenalkan teknologi kepada mereka. Kita tetap memberikan tempat buat mereka berkarya di bidang digital. Seperti ini nih, podcast di sini kan ada. Oh ya guys, ini kebetulan ya podcast ini tuh ada di dalam pondok ya. Dalam pondok Bukan ini. di mana-mana ini. Ini Iya. tuh di pondok ini. Walaupun emang masih ada ala kadarnya lah ya. Ya, Tapi kan seadanya setidaknya gitu. ada Ada. buat ya teknologi ya. Dan kita itu dibiarkan gitu, dibolehkan untuk berkarya gitu. Betul sekali. Jadi kalian yang masih berpikir bahwa pondok itu cuman ngaji, jamaah, sholat, sekolah dan hal-hal yang seperti itu, kalian salah. Karena sekarang pondok ini sudah mulai Capek Mas ya. ya, pondok ini sudah mulai berkembang. Ya, pondok itu sudah mulai berkembang. Udah nggak zaman ya pondok Udah. yang Iya. dulu-dulu gitu. Sekarang pondok itu sudah membuka wawasan lah. Iya. Kalau zaman semakin berkembang, teknologi semakin naik, Ya. santri-santri juga harus semakin Update gitu lah. update. Ya. Ya, saya Mengikuti juga zaman capek, Mas. gitu. Kayaknya ini udah pada ngelag ya, udah malam. Iya. Tapi saya juga udah kesemutan ini. Ya. Ini sebenarnya Sudah ini jam udah 10. jam tidur ini ya. Ya, sudah waktunya Yes. tidur sih. Baik. Ya oke Silakan, Mas, guys. ya. Hah? Silakan. Silakan. Ya. Oke. Ya baik guys, segitu dulu dari ini ya Siapa? orang berdua ini. Ya. Iya. Saya Raffi Indra Dewa Tiga Ramadhani. Saya manusia. Oke guys, kita udahi dulu ya podcast hari ini. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di GPPA. Gak penting-penting amat.